dengan saya Rahma Wita Hidayah NIM 1914080011 dari kelas Tadris IPA Fisika A. Video ini adalah video yang keempat dari tugas mata kuliah Metodologi Penelitian 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Meliasari SPD MSI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu komponen bab 1. Subtopiknya yaitu pertama, kriteria pemilihan judul dari berbagai jenis penelitian, pengertian masalah, kriteria masalah yang baik, sumber ide masalah dan menentukan masalah. Yang ketiga, dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, dan empiris. Yang keempat, langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Kelima, batasan masalah penelitian pendidikan, perumusan masalah penelitian dari berbagai jenis penelitian. Yang ketujuh, tujuan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Kedelapan, penggunaan atau manfaat penelitian pendidikan. Yang sembilan, spesifikasi produk penelitian R&D. Yang 10, asumsi dan keterbatasan penelitian R&D beserta contohnya. Dan yang 11, definisi operasional penelitian R&D. Baiklah, kita masuk materi yang pertama, yaitu kriteria pemilihan judul dari berbagai jenis penelitian. Judul penelitian adalah suatu rangkaian kalimat singkat dan padat yang menggambarkan suatu penelitian. Judul penelitian merupakan bagian dari topik penelitian, sedangkan topik penelitian adalah pokok permasalahan penelitian. Apabila topik penelitian sudah ditentukan, maka judul akan bisa langsung disusun. Judul merupakan kesimpulan isi dari seluruh penelitian untuk keseluruhan karya ilmiah dari konsep penelitian yang akan dilaksanakan yang membuat variabel yang akan diteliti. Kriteria pemilihan judul yang baik. Pertama, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Yang kedua, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Yang ketiga, hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul yang lain. Yang keempat, judul yang menunjukkan problematik yang terkandung dalam tema yang diteliti. Yang kelima, mampu mendorong dan membangkitkan semangat kerja peneliti. Kemudian, judul yang dipilih mampu dikerjakan peneliti dalam waktu yang cukup untuk melakukan penelitian. Berikutnya, topik yang diteliti tidak mengandung masalah yang luas dan tidak terlalu sempit. Yang berikutnya, judul dibuat dengan menggunakan kalimat ganda dan diungkapkan dalam kalimat yang simpel. Yang kedua, pengertian masalah, kriteria masalah yang baik, sumber ide masalah, dan menentukan masalah. Pengertian masalah. Masalah secara umum dipandang sebagai kesenjangan atau jarak antara apa yang diharapkan dengan kenyataan atau yang terwujud. Umumnya, masalah dipandang secara negatif. Masalah tidak selalu bermakna untuk dipecahkan, dan masalah dapat terjadi atas topik atau isu dari sebuah diskusi. Menurut Dr. Atmojo, masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya atau terjadi serta antara harapan dan kenyataan. Sedangkan menurut Danim, perumusan masalah merupakan salah satu tahapan yang di antara sejumlah tahapan penelitian yang memiliki kedudukan sangat penting di dalam penelitian. Kriteria masalah yang baik. Yang pertama, kontribusi yang mencakup pengembangan teori baru, perbaikan metode, dan manfaat
konsep dan pendekatan. Berikutnya sumber ide masalah. Pertama, pengalaman pribadi, baik dalam keseharian maupun dalam akademik. Lanjutan atau perluasan materi, sumber perpustakaan seperti buku teks, artikel jurnal, dan laporan penelitian terdahulu. Kemudian forum pertemuan ilmiah dan diskusi. Yang selanjutnya, observasi atau pengalaman langsung di dalam praktek. Kemudian perubahan paradigma dalam pendidikan, fenomena pendidikan di dalam kelas, di luar kelas, dan juga di lingkungan masyarakat. Kemudian deduksi dari teori. Menentukan masalah. Pertama, menjelaskan situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadinya masalah. Menguraikan kesenjangan-kesenjangan seperti harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek, dan rencana dengan pelaksanaan. Kemudian menceritakan apa yang mendorong seorang peneliti untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Menjelaskan tentang alasan-alasan penting dan bagaimana menariknya masalah untuk diteliti, seperti dalam akademik, biaya, tenaga, serta waktu peneliti. Kemudian masalah yang dipilih dianggap mendesak untuk dibahas dan dipecahkan. Yang keenam, memiliki kegunaan atau kebermanfaatan jika masalah penelitian ini dipecahkan. Materi yang ketiga, dasar-dasar penyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, dan empiris. Pertama yaitu aspek filosofis, yaitu berdasarkan pengetahuan yang ada, didasari pendapat yang telah ada, mengutip pendapat para ahli, dan bertujuan menguatkan hasil penelitian. Dari aspek yuridis, berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, landasan-landasan hukum yang berlaku, dan mengungkapkan metode penyelesaian masalah. Yang ketiga yaitu dari aspek empiris, yaitu alasan mengambil masalah untuk dijadikan bahan penelitian berdasarkan data kekinian yang ada di lapangan, dapat dikaji seperti tinjauan pustaka dan observasi. Tujuan menemukan kondisi nyata yang mendasari melakukan penelitian. Dan yang keempat yaitu aspek historis, berdasarkan penelitian terdahulu, berdasarkan hasil penelitian yang lalu, yang bertujuan menguatkan setiap teori yang diambil sesuai permasalahan penelitian. Kemudian didapat dari jurnal ilmiah dan indikator untuk menganalisa data. Jadi yang keempat, langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Identifikasi masalah adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian, selain dari latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membantu menemukan desain penelitian, memahami sifat dari masalah, mengidentifikasi sumber permasalahan, menciptakan kalimat permasalahan, memahami teori atau fakta tentang masalah yang ingin diambil, menemukan dan mencari masalah yang ada, mencari literatur yang terkait dengan masalah dengan tujuan untuk mempersempit masalah, identifikasi kesenjangan penelitian, dan memberikan ide baru terkait bidang. Yang berikutnya, batasan masalah penelitian pendidikan. Pengertiannya, batasan masalah ini yaitu ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Pertimbangan untuk dalam membatasi masalah ini yaitu yang pertama, manageable, yaitu peneliti mampu melaksanakan penelitian. Kemudian permasalahan yang telah dibatasi dapat diuji kembali. Masalah yang dibahas memiliki nilai dan masalah yang dibatasi sesuai dengan minat peneliti. Tujuan dari batasan masalah yaitu untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Fungsinya
persoalan, membatasi jangkauan proses yang akan dibahas, menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan, dan gambarkan apa saja yang akan dibahas pada penelitian, percobaan, atau pemecahan masalah. Tahapan pembatasan masalah. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasikan masalah yang akan dikaji, menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan, dukung permasalahan dengan data sesuai lapangan secara rinci, deskripsikan menggunakan kalimat efektif dan menarik untuk dipahami dengan cara mengungkapkan bagian harapan atau juga teori, kemudian gambarkan kondisi real saat ini. Materi yang keenam, perumusan masalah penelitian dari berbagai jenis penelitian. Ketentuan rumusan masalah ini yaitu berisi pertanyaan, bersifat singkat, jelas, dan terarah, tidak boleh keluar dari topik yang dibahas, dan harus menampilkan variabel dan subjek penelitian. Ciri permasalahan yang dipilih dengan baik dan dengan bijak yaitu yang pertama, data dan metode untuk memecahkan masalah harus tersedia, biaya pemecahan masalah harus dalam kemampuan, waktu memecahkan masalah harus wajar, biaya dan hasil harus seimbang, administrasi dan sponsor harus kuat dan tidak bertentangan dengan hukum. Aspek komparatif masalah, yaitu suatu pertimbangan dari suatu variabel pembanding antara dua atau lebih variabel. Kemudian aspek asosiatif masalah, yaitu yang mempunyai sifat sebuah pertanyaan yang mengaitkan dua buah variabel atau lebih. Dan yang ketiga, aspek deskriptif masalah, yaitu keterkaitan antar beberapa pertanyaan mengenai ketetapan variabel. Materi yang ketujuh, tujuan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Tujuan dari penelitian eksperimen adalah untuk menentukan hubungan sebab akibat di antara suatu fenomena. Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif yaitu untuk menjelaskan suatu fenomena yang hendaknya diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga akan memperkuat analisa peneliti dalam membuat kesimpulan. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk mengungkapkan sebuah fakta, keadaan ataupun fenomena yang terjadi langsung dengan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian tujuan penelitian korelasi yaitu untuk menentukan hubungan antara variabel atau untuk menentukan hubungan tersebut membuat prediksi. Yang berikutnya, tujuan dari penelitian kepustakaan, yaitu menemukan suatu permasalahan yang nantinya akan diteliti lebih lanjut lagi dengan cara mencari informasi yang terkait relevan dengan masalah yang diteliti. Kemudian, tujuan dari penelitian tindakan kelas, yaitu dengan dilakukannya penelitian PTK ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas serta berbagai pengalaman keberhasilan dalam memecahkan berbagai masalah. Kemudian tujuan penelitian pengembangan yang menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan dengan praktek pendidikan dan menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Kegunaan atau manfaat penelitian pendidikan. Manfaat penelitian secara umum, yang pertama, sebagai bahan diagnosis untuk mencari penyebab permasalahan yang dihadapi oleh instansi pendidikan tertentu. Yang kedua, sebagai konsep gambaran keadaan pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia dalam pendidikan, berisikan uraian tentang kegunaan hasil penelitian bagi pihak tertentu, dan menambah khazanah ilmu. Kemudian, memberikan keyakinan kepada pihak peneliti bahwa masalah yang akan dipilih dan layak untuk diketahui. Agar pembaca mengetahui bahwa masalah yang diteliti atau ditulis penting untuk diketahui oleh pembaca.
Kemudian sebagai sarana untuk menyusun berbagai strategi yang efektif. Yang berikutnya, sebagai masukan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan dan memperhatikan kualitas pendidikan yang ada. Kemudian melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, dan efisien. Manfaat penelitian pendidikan. Yang pertama, hasil penelitian pendidikan bisa dijadikan sebagai gambaran bagaimana keadaan pendidikan. Kemudian, hasil penelitian pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendiagnosa dalam mencari sebab akibat kegagalan serta masalah yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan, sehingga nantinya dengan mudah mencari solusi untuk menanggulanginya. Kemudian, manfaat penelitian yang berikutnya, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun kebijaksanaan dalam menyusun metode strategi dalam pengembangan pendidikan. Kemudian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran baik kualitas maupun kuantitas yang sangat berperan penting bagi keberhasilan dalam bidang pendidikan. Dari yang berikutnya, spesifikasi produk penelitian R&D. Spesifikasi produk adalah bagian yang dipakai guna untuk memberikan gambaran konkret tentang karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan. Karakteristik produk mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lainnya. Tujuan dari spesifikasi produk ini yaitu yang pertama, untuk memberikan gambaran lengkap tentang karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan dan untuk memecahkan masalah-masalah pelatihan, pembelajaran, atau pendidikan. Produk ini harus dijelaskan sesuai dengan proyek yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pelatihan, pembelajaran, atau pendidikan, memiliki spesifikasi yang berbeda dengan produk lainnya dan jenis objeknya meskipun di dalamnya dapat ditemukan komponen yang sama. Kemudian menjelaskan spesifikasi atau karakteristik produk yang akan dihasilkan melalui penelitian. Contohnya yaitu kurikulum, modul, paket pembelajaran, buku teks evaluasi, dan model atau produk lain. Materi yang ke-10, asumsi dan keterbatasan penelitian R&D beserta contohnya. Yang pertama, asumsi dalam pengembangan merupakan pijakan untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Asumsi hendaknya diangkat dari teori yang teruji sahih, pandangan ahli yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang akan dikembangkan. Dan asumsi produk ini diambil dari teori yang teruji sahih, pandangan ahli, dan data empiris. Berikut adalah contoh asumsi dari penelitian R&D. Berikutnya, keterbatasan pengembangan mengungkapkan keterbatasan dari produk yang dihasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, khususnya untuk konteks masalah yang lebih luas. Contoh keterbatasan ini yaitu penelitian yang dilaksanakan hanya terbatas untuk tema daur air, memerlukan waktu yang lebih lama untuk membuat multimedia dalam pembelajaran daripada hanya membuat media gambar. Materi yang 11, definisi operasional penelitian R&D. Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional ini adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau
abstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu. Yang berikutnya, tujuan dari definisi operasional ini yaitu memperjelas maksud dari judul, untuk menentukan arah dari judul, kemudian agar judul jelas tujuannya, menjelaskan cara mengukur sebuah variabel, menjabarkan variabel penelitian ke dalam indikator yang lebih terperinci, memudahkan pengumpulan data, membatasi ruang lingkup variabel penelitian agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengukuran dan pengumpulan data, serta memudahkan dalam proses pengujian hipotesis. Berikut adalah contoh dari definisi operasional. Nah, itulah tadi penjelasan tentang komponen bab 1. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.